Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lingga Diguna. Saya dari jurusan Perbankan Syariah dengan NPM 411-829-33-23-0006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode audit kepatuhan syariah, atau dalam bahasa Inggrisnya itu Syariah Compliance Audit. Di sini saya akan membahas konsep dari audit kepatuhan syariah. Di sini saya terdapat 5 pembahasan, yang dimana pertama itu definisi dari audit kepatuhan syariah itu sendiri, yang kedua landasan audit kepatuhan syariah, yang ketiga rangka audit kepatuhan syariah, yang keempat metode audit kepatuhan syariah, yang kelima urgensi audit kepatuhan syariah. Yang pertama ini terkait dengan definisi dari audit kepatuhan syariah. Makna kepatuhan syariah atau syariah compliance dalam bank syariah adalah penerapan maupun perwujudan prinsip-prinsip Islam syariah dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lainnya. Audit kepatuhan syariah adalah proses pemeriksaan atas kepatuhan aktivitas lembaga keuangan syariah terhadap prinsip syariah. Nah, jadi maksudnya itu menjelaskan bahwa bagaimana suatu bank itu dalam pelaksanaan kegiatan keuangannya maupun aktivitas bisnis lainnya itu harus memenuhi sesuai fatwa atau peraturan dan MUI dan lembaga-lembaga lainnya. Dan pemeriksaannya itu meliputi apa saja? Meliputi laporan keuangan, produknya, proses operasinya, dan kebijakan dan prosedurnya. Nah, lembaga-lembaga yang mengatur ini diantaranya adalah peraturan perundang-undangan, peraturan Bank Indonesia, OJK, fatwa MUI, serta AAOIV atau Auditing Organization for Islamic Financial Institution, dan lain-lainnya. Dan pengawasan ini dilakukan agar memenuhi sesuai dengan tujuannya. Tujuannya apa? Yaitu untuk memastikan bahwa kebijakan, ketetapan, sistem, dan prosedur yang dilakukan oleh lembaga syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, jadi pengawasan ini sesuai agar tidak melenceng dari nilai syariah. Makanya suatu lembaga keuangan itu memerlukan audit kepatuhan syariah. Selanjutnya adalah landasan audit kepatuhan syariah. Nah, apa sih landasan kepatuhan syariah? Jadi ada beberapa landasan hukum mengenai kepatuhan syariah dan bagaimana fatwa DSN MUI dibuat untuk kepatuhan syariah. Salah satu landasan syariah dalam hal pengawasan atas kepatuhan syariah itu tertuang dalam Quran Surah Ali Imran ayat 104 dan Quran Surah As-Fussilat ayat 33. Nah, yang dimana itu artinya pada Quran Surah Ali Imran, dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang mengajak manusia kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan pada ayat kedua itu pada Quran surah Al-Fussilat ayat 33, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru atau manusia kepada Allah dan beramal solih dan berkata bahwasanya aku termasuk orang-orang yang berserah diri atau muslim. Nah, itu merupakan kedua ayat yang menjadi landasan syariah dalam hal pengawasan, itu kepatuhan syariah itu sendiri. Nah, makna dari dua ayat tersebut itu menyatakan bahwa pentingnya sebuah pengawasan, evaluasi, dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Selanjutnya ada landasan secara hukum positif, yaitu mengenai pengawasan. Terdapat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pasal 29 ayat 1 yang menyebutkan pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 pada pasal 5 dijelaskan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Pasal selanjutnya, pengaturan dan pengawasan yang dilakukan mengenai kelembagaan bank, kesehatan bank, aspek kehati-hatian bank, dan pemeriksaan bank.
Jadi pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia tersebut berlaku baik untuk bank konvensional maupun bank syariah. Selain Bank Indonesia, OJK juga secara khusus memiliki peran pengawasan pada bank syariah yang dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional atau DSN dan Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Pengawasan yang dilakukan secara langsung merupakan peran dari DPS, sedangkan yang membuat fatwa itu merupakan tugas dari DSN. Dewan Pengawas Syariah ini memiliki tugas memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN dengan mengkaji produk baru dan jasa baru dari bank itu yang belum ada fatwanya. Selanjutnya adalah fungsi dari audit kepatuhan syariah. Fungsi kepatuhan syariah sendiri sudah disebutkan dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 13 tahun 2011, itu tentang pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum, menegaskan bahwa fungsi kepatuhan itu merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat ex ante atau preventif. Nah, preventif ini maksudnya itu suatu upaya gitu yang dilakukan guna mencegah dari suatu permasalahan. Jadi untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan bank. Dan ini merupakan beberapa hakikat fungsinya. Itu yang pertama, pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam semua kegiatan yang dilakukan sebagai wujud dari karakteristik lembaga, termasuk lembaga bank syariah. Nah, jadi semua kegiatan di bank syariah itu harus memenuhi atau mematuhi prinsip syariah. Sebagai apa? Sebagai ciri utama dari lembaga syariah tersebut. Nah, ini menjadi kewajiban untuk menunjukkan karakteristik syariah itu dalam operasionalnya. Lalu yang kedua ini, kepatuhan syariah bagi kelangsungan operasional bank syariah menuntut pengawasan yang menyeluruh dan ketegasan dalam mengambil tindakan bagi ketidakpatuhan syariah yang dilakukan. Nah, maksudnya itu kepatuhan syariah membutuhkan pengawasan ketat agar operasional bank itu berjalan gitu sesuai dengan prinsip syariahnya. Jika ada ketidaksesuaian yang dilakukan, maka perlu ditindak tegas dan demi menjaga kepatuhan syariah tersebut. Dan yang ketiga, ketidakpatuhan terhadap unsur syariah dalam hal operasional ataupun peraturan yang ditetapkan mengakibatkan bank syariah kehilangan ciri khasnya sehingga dapat menurunkan kredibilitas entitas tersebut. Nah, maksudnya itu dampak operasional jika tidak patuh atau tidak sesuai dengan prinsip syariah, maka menyebabkan suatu lembaga tersebut atau bank syariah tersebut itu kehilangan identitas syariahnya, yang dimana itu dapat menurunkan kredibilitas lembaga tersebut. Yang keempat, ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah juga akan berdampak negatif pada citra bank syariah dan berpotensi untuk ditinggalkan oleh nasabah potensial ataupun nasabah yang telah menggunakan jasa bank syariah sebelumnya. Nah, jadi dampak pada citra dan nasabah jika bank tidak memenuhi prinsip syariah itu seperti pada poin sebelumnya, yaitu menurunkan kredibilitas, yang dimana itu berpotensi ditinggalkan oleh nasabah lama maupun calon nasabah yang sebelumnya percaya dan yakin pada layanan bank tersebut. Selanjutnya, karakteristik dari audit kepatuhan syariah itu sendiri. Di sini terdapat 8 poin yang membahas mengenai karakteristik. Yang pertama itu pengungkapan kewajaran penyajian laporan keuangan dan unsur kepatuhan syariah. Nah, itu maksudnya fungsi kepatuhan syariah itu untuk memastikan bahwa laporan keuangan itu disajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi syariah. Jadi laporan keuangannya ini bersifat transparansi ya. Lalu yang kedua itu memeriksa akunting dalam aspek produk, baik sumber dana maupun pembiayaan.
Jadi untuk memastikan produk keuangan, sumber dana, dan pembiayaan itu agar tidak mengandung unsur riba atau praktik terlarang lainnya seperti goror. Yang ketiga yaitu pemeriksaan distribusi profit. Distribusi profit kepada nasabah maupun pemangku lainnya harus diaudit. Jadi untuk memastikan bahwa perhitungannya itu adil, akurat, dan sesuai dengan akad serta prinsip syariah. Yang keempat, pengakuan pendapatan itu cash basis secara real. Maksud cash basis secara real itu jadi suatu bank akan mengakui pendapatan itu saat kas diterima atau saat uangnya itu diterima. Poin kelima yaitu pengakuan beban secara accrual basis. Nah, kalau accrual basis ini kebalikan dari cash basis. Jadi walaupun uangnya belum diterima, itu akan tetap dicatat karena itu accrual basis itu keuangannya itu dicatat pada saat transaksi, bukan pada saat uangnya berpindah tangan. Yang keenam itu dalam hubungan dengan bank koresponden depository, pengakuan pendapatan dengan bagi hasil, yaitu maksudnya memastikan bahwa pendapatan dari kerjasama dengan bank lain atau koresponden itu diakui berdasarkan prinsip bagi hasil, baik mudharabah atau musyarakah, bukan melalui bunga atau riba. Pada poin yang ketujuh yaitu pemeriksaan atas sumber dan penggunaan zakat. Ya, jadi fungsi dari audit karakteristik dari audit kepatuhan syariah ini untuk meninjau sumber pendapatan dari zakat dan memastikan bahwa distribusi zakatnya itu tepat sasaran gitu kepada orang yang membutuhkan. Yang kedelapan, ada tidaknya transaksi yang mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah. Jadi auditor itu akan mengevaluasi seluruh transaksi yang dilakukan oleh bank untuk memastikan tidak terdapat aktivitas yang mengandung riba atau goror, ketidakpastian, atau praktik yang dilarang dalam Islam. Selanjutnya itu ada metode audit kepatuhan syariah. Ya, jadi ada beberapa metode pendekatan audit kepatuhan syariah yang diperlukan. Yang pertama itu pendekatan prinsip halal dan haram. Ya, jadi maksudnya itu mengobservasi secara ketat kehalalan dan ketiadaan keharaman sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Metode ini menempatkan bahwa prinsip-prinsip syariah pada aturan legal yang fundamental seputar transaksi bisnis dan keuangan. Yang kedua yaitu pendekatan akad. Ya, akad ini sendiri kan dapat didefinisikan sebagai penghubung permohonan dan penerimaan. Adapun kontrak yang terjadi akan dilihat apakah sudah memenuhi dari 4 prinsip akad, yaitu adanya pembeli dan penjual, harga objek, dan akad ijab kabul. Yang ketiga yaitu pendekatan dokumentasi legal. Tujuannya adalah dalam rangka untuk memberikan rasa aman dalam kegiatan transaksi, di mana hak-hak, kewajiban, dan tanggung jawab itu terpaparkan pada kontrak. Yang keempat yaitu pendekatan berbasis maqasid syariah. Jadi maqasid syariah sendiri ini sudah menjadi salah satu dari karakteristik audit kepatuhan syariah, karena yang dimana jika dilihat tujuan dari maqasid syariah tersebut itu perlindungan akan hal-hal yang mendasar dari seseorang, atau itu bisa dimaknai dengan nasabah. Yang kelima, pendekatan berbasis laporan keuangan. Jadi pendekatan metode ini dilakukan dengan kesadaran bahwa tujuan dari pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi berkaitan dengan kondisi keuangan yang ada di perusahaan atau lembaga keuangan tersebut. Yang dilakukan untuk apa? Untuk menghilangkan berbagai unsur yang berkaitan dengan goror atau ketidakpastian yang dimana bisa terjadi dalam konteks laporan keuangan maupun dari transaksi yang terjadi. Slide selanjutnya itu mengenai urgensi dari audit kepatuhan syariah. Urgensi sendiri itu maknanya yaitu situasi yang memerlukan penanganan yang cepat karena sifatnya yang mendesak atau penting gitu. Jadi
banyak kritikan tajam dari masyarakat mengenai tentang kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah, bahwa syariah di Indonesia saat ini kurang sesuai syariah. Masyarakat merasa bahwa terjadi perbedaan antara teori dan praktik. Itu diungkapkan oleh Hulipah. Masyarakat umum bisa mengetahui sejauh mana operasional bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu melalui laporan keuangan bank syariah yang senantiasa dipublikasikan secara periodik. Paling tidak ada 3 ciri yang bisa dianalisis langsung dalam laporan keuangan syariah oleh masyarakat, yaitu tidak mengandung unsur riba, tidak mengandung unsur gharar, tidak mengandung unsur haram, dan tidak menganut prinsip nilai waktu uang. Ya, nilai waktu uang ini konsep dalam keuangan yang menyatakan bahwa nilai uang saat ini itu lebih berharga ya jika dibandingkan dengan jumlah uang yang di masa depan gitu. Ya, karena faktor-faktor tertentu tentunya. Oleh karena itu penting untuk dilakukan pengawasan fungsi kepatuhan syariah di industri keuangan syariah. Hal ini dilakukan untuk mengontrol operasional perbankan syariah serta menjadikan bank syariah agar tidak keluar dari koridornya, disiplin dan langkah untuk meminimalisir resiko perbankan. Ya, presentasi ini mengambil 2 referensi buku yang berjudul Auditing Syariah. Yang pertama ini karya Azwirman, Rizky Hidayat, Auligani, Hardila Rahmayani, dan buku yang kedua itu dengan penulis Dr. H.A. Rusdiana MM. Yang kedua Aji Saptaji MAG. Ya, sekian presentasi dari saya. Mungkin banyak kekurangan atau kata-kata yang kurang jelas, mohon dibukakan pintu maafnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.